Bab 1551 bukan yang bisa Anda bayangkan. Keluarga Ning adalah seorang leviatan di pusat kota. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana ia menerobos ke alam dewa surgawi saat ini. Jika keluarga Ning ingin membunuhnya, itu hanya semudah menghancurkan semut. Alam dewa surgawi. Apa yang paling tidak dimiliki keluarga Ning adalah realem Divine Lord. Tidakkah mereka semua melihat bahwa pemuda di depan ini sudah menjadi pembangkit tenaga dewa alam surgawi? Keluarga Ning. Mungkinkah itu salah satu dari dua keluarga kuat besar di pusat kota, keluarga Ning? Petik 2. Apa keluarga Ning masih ada? Xiao Ryue benar-benar sial. Dia baru saja menerobos ke alam dewa suci dan benar-benar memprovokasi keluarga Ning. Petik 2. Cek-cek, perputaran situasi ini terlalu cepat. Awalnya berpikir bahwa Sun Moon Gang akan meningkat, sekarang, hehe. Petik 2. Mayoritas orang menonton pertunjukan. Xiao Ryue sangat tiran dan sangat menindas. Mereka tidak tahan melihatnya juga. Sekarang, melihat Xiao Ryue dikempiskan, masing-masing dari mereka juga mulai gembira atas kemalangannya. Melihat penampilan anjing mati Xiao Ryue, sedikit jijik melintas di mata Ning Fangrong. Jika Xiao Ryue memiliki tulang punggung kecil, dia mungkin menganggapnya lebih tinggi. Namun, dia bahkan tidak memiliki pemikiran untuk menolak. Orang seperti ini ditakdirkan untuk tidak mencapai hal-hal besar. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Xiao Ryue sebenarnya berani memiliki niat membunuh terhadap adik perempuannya, maka dia harus menderita kemarahan keluarga Ning. Jika itu adalah orang biasa, lupakan saja. Namun, Xiao Ryue bahkan adalah pembangkit tenaga dewa surgawi. Ye yang mulia, orang bodoh tidak bisa disalahkan. Saya benar-benar tidak tahu identitas Anda. Jika saya tahu, beri saya 10 bola dan saya juga tidak akan berani memberikan pukulan berat pada wanita muda ini. Petik 2. Xiao Ryue sudah benar-benar hancur. Penampilan yang terlalu sombong sebelumnya sudah hilang sekarang. Sama seperti, seekor anjing mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Ning Fangrong berkata dengan dingin, kata-kata ini, kamu pergi dan jelaskan kepada orang tua menara marsial. Memberi Anda 3 napas waktu, segera menghilang dari pandangan saya. 1-2. Sama seperti Ning Fangrong berteriak sampai 2, Xiao Ryue tiba-tiba menghilang dari tempat asalnya. Ketika Xiao Ryue muncul, semua orang berpikir bahwa surga kota selatan berubah. Siapa yang tahu itu dalam sekejap, menjadi seperti ini. Saat Xiao Ryue pergi, Ning Fangrong berbalik untuk melihat Ye Yuan dan berkata dengan cemberut, kamu dipanggil Ye Yuan, kan? Anda benar-benar berani untuk memesan adikku seperti pelayan. Apakah Anda tahu identitasnya? Petik 2. Semua orang tercengang. Situasi apa ini? Mungkinkah itu? Tuan Ye tidak keluar dari menara bela diri. Penampilan Ning Fangrong tampaknya akan mencela dia di depan umum karena kejahatannya. Ye Yuan berkata dengan tenang, tidak peduli siapa dia, jika dia ingin belajar alkimia dari saya, mereka harus mulai dari petugas obat. Petik 2. Ning Fangrong tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, adik kecil belajar alkimia dari Anda. Anda adalah dewa alkimia bintang 3, ia juga dewa alkimia bintang 3. Selanjutnya, tuannya adalah dewa alkimia bintang 4. Apa? Apa yang harus kamu ajarkan padanya? Petik 2. Ye Yuan mengangkat alisnya sedikit, melirik Ning Fangrong, dan berkata dengan dingin, apakah bintang 4 alkimia, dewa sangat mengesankan. Mata Ning Fangrong sedikit menyipit dan nadanya menjadi dingin ketika dia berkata, anak muda, jangan mengabaikan besarnya langit dan bumi. Menyembuhkan racun bukan berarti kamu bisa mengudara dan memandang rendah orang lain. Petik 2. Metode yang Ye Yuan menyembuhkan racunnya memang membuat kagum Ning Fangrong. Tapi ini hanya satu sisi. Kekuatan Dewa Alkimia Bintang 4 jauh dari apa yang bisa dibayangkan Dewa Alkimia Bintang 3. Ketika Ning Xiu melihat bau mesiu berangsur-angsur menebal, dia buru-buru memblokir di depan Ning Fangrong dan berkata, kakak, kamu tidak boleh menemukan masalah dengan Tuan Ye. Akulah yang mengganggunya tanpa henti dan bersikeras agar dia menerimaku sebagai bocah penyembuh kecil. Petik 2. Ning Fangrong menatap adik perempuannya dengan terkejut. Melihat penampilan ini, jika dia benar-benar bergerak, dia bahkan akan membantu orang luar untuk bertarung dengannya. Mengingat tampilan lemah lembut Ning Xiu dari sebelumnya, Ning Fangrong sangat terkejut di dalam hatinya. Adik perempuannya ini tidak takut apapun dan tidak ada seorang pun. Bahkan Tuan Xuan Yu tidak bisa berbuat apa-apa tentangnya juga. Sekarang, dia sebenarnya sangat patuh dan patuh terhadap pemuda ini. Jenis kekuatan magis apa yang dimiliki pemuda ini?
Atau apakah adik perempuannya menyukainya? Dengan adik perempuannya di sekitarnya, sepertinya dia tidak bisa menyentuh bocah ini hari ini. Baiklah, melihat wajahmu, aku tidak akan menyulitkannya hari ini. Ikuti saya kembali, kata Ning Fangrong. Ning Xiu menggelengkan kepalanya seperti drum yang berderak dan berkata, kamu kembali, aku ingin belajar perbaikan pil di Master Ye di sini. Alis Ning Fangrong berkerut dan dia berkata dengan suara serius, omong kosong. Tuanmu adalah Tuan Xuan Yu. Mempelajari alkimia dari anak laki-laki yang tidak dikenal, di mana wajah keluarga Ning saya akan diletakkan. Petik 2. Tapi Ning Xiu berkata, saya tidak peduli. Either way, saya tidak akan kembali. Petik 2. Kamu, Ning Fangrong tersedak dan berkata dengan marah, kembali atau tidak terserah Anda. Tapi Ning Xiu menatap tajam dan berkata, kamu berani. Jika Anda dengan paksa membawa saya pergi, saya akan memberitahu ayah dan ibu semua cucian kotor Anda. Petik 2. Ning Fangrong sangat gila. Saat kerusuhan gadis ini berkobar, itu benar-benar membuat orang sakit kepala. Pada saat ini, Ye Yuan tiba-tiba berbicara, pergi. Saat kata-kata ini keluar, Ning Xiu dan Ning Fangrong keduanya tertegun. Ning Xiu baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Ye Yuan melanjutkan, aku mengajakmu masuk karena aku takut kamu tidak punya tempat untuk pergi. Karena anggota keluarga Anda datang untuk menemukan Anda, maka kembalilah bersamanya. Petik 2. Aku tidak mau kembali. Ning Xiu hanya menolak. Ye Yuan mengerutkan kening, tampaknya tempo akan terbang dari pegangan. Ning Xiu terkejut dan mengerutkan mulutnya dan berkata dengan sedih, kembalilah, kembali, sengit untuk apa? Tapi kamu harus berjanji padaku, lain kali aku datang, kamu tidak boleh mengecewakanku. Petik 2. Ye Yuan mengangguk dan berkata, kamu bisa datang, tetapi kamu harus mendapatkan izin dari gurumu. Meskipun Anda dan saya tidak menguasai dan memuridkan nama, ada realitas guru dan murid. Saya mengajar Anda alkimia bertentangan dengan prinsip moral. Petik 2. Mendengar ini, ketidaksenangan awal Ning Xiu berubah menjadi sukacita dan berkata, ini yang kamu katakan. Ye Yuan mengangguk, dianggap diam-diam menyetujuinya. Ning Fangrong menatap adegan ini dengan lidah terikat dan matanya lebar, kepalanya tidak cukup membungkus dirinya di sekitarnya. Xiu gadis ini sebenarnya sangat tunduk pada bocah ini. Dia mengatakan sebuah kalimat dan dibantah ke langit. Tapi Ye Yuan mengatakan kalimat dan dia bahkan tidak berani berbicara kembali. Mungkinkah itu benar-benar, satu objek menundukkan yang lain? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ning Xiu takut Ye Yuan akan benar-benar marah dan tidak pernah mengajarkan alkimia padanya sejak saat itu? Ning Xiu baru-baru ini tahu apa yang disebut surga di luar langit, dan selalu ada seseorang yang lebih baik setelah mengikuti oleh sisi Ye Yuan beberapa hari ini. Harga dirinya dipukuli oleh Ye Yuan sampai tidak ada sepetak kulit tersisa utuh. Ye Yuan sudah menggunakan kekuatan alkimia untuk meyakinkan Ning Xiu. Pada saat yang sama, dia menemukan pesona alkimia yang tak terbatas pada Ye Yuan. Oleh karena itu, dia sangat takut kalau Ye Yuan tidak akan mengajarkan alkimia. Kakak, Huan kecil, ayo pergi. Tuan Ye, kamu tidak boleh bertindak tanpa malu. Saya akan datang dan menemukan Anda dalam beberapa hari. Ning Xiu berkata sambil tersenyum. Ning Fangrong menatap Ye Yuan sangat dalam, berbalik, dan pergi. Keluar dari Cinnamon Street, Ning Xiu tiba-tiba berbalik dan menatap tajam ke Ning Fangrong dan berkata, kakak, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Jika Anda berani memiliki desain pada Master Ye, saya akan mengabaikan Anda selama sisa hidup saya. Petik 2. Ning Fangrong dan tertegun dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, kamu gadis. Apa jenis ramuan menyihir yang diberikan anak itu padamu, kau sebenarnya sangat protektif terhadapnya. Petik 2. Ning Xiu tersenyum dan berkata, kamu tidak akan mengerti. Ranah Tuan Ye sama sekali bukan yang bisa Anda bayangkan. Bahkan guru, dirinya yang sudah lanjut usia, mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Ye juga. 1. Petik 2. Bab 1552 Pil Penghilangan Ning Xiu. Di luar Pil Tower, seorang pria muda datang untuk menyambut. Melihat kedatangan orang itu, Ning Xiu naik untuk menyambutnya sambil tersenyum, hehe, kakak senior kedua, apakah Anda dihukum oleh guru lagi? Orang ini adalah kakak senior kedua Ning Xiu, Ding Sun, tahap awal keberadaan bintang 4 Alchemy God. Ding Sun tertegun dan berkata, bagaimana kamu tahu? Ning Xiu berseri-seri dan berkata, esensi surgawi tidak stabil. Sekali pandang dan itu adalah penggunaan api surgawi yang berlebihan.
Guru menghukum Anda untuk berlatih mengendalikan api 100 kali lagi, kan? Petik 2. Ding Sun cemberut dan berkata, adik junior muda, Anda masih punya waktu untuk mengkhawatirkan saya. Lebih baik khawatirkan dirimu. Kamu berlebihan saat ini. Petik 2. Ning Xiu tersenyum nakal dan berkata, kakak senior kedua, mengapa kita tidak bertaruh? Ding Sun berkata dengan curiga, dasar, ide buruk apa yang kau pikirkan lagi? Ning Xiu tersenyum dan berkata, saya mengatakan bahwa guru tidak hanya akan menghukum saya, tetapi dia juga akan sangat memuji saya. Ding Sun tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu gadis, apakah kamu mengigau setelah keluar selama beberapa hari? Anda benar-benar melarikan diri dari rumah saat ini. Guru setidaknya akan menghukum Anda dengan pengasingan tertutup selama 3 tahun. Anda benar-benar mengatakan bahwa guru dia akan memuji Anda. Petik 2. Ning Xiu berkata dengan tatapan nakal, katakan saja apakah Anda berani bertaruh atau tidak. Ding Sun tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, item senior brother apa yang kamu sukai lagi? Tapi kali ini, kamu tidak mungkin menang. Petik 2. Ning Xiu menyeringai dan berkata, jika kakak senior kedua kamu kalah, maka berikan aku Blue Voyage Inside Divine Fire. Mata Ding Sun menyipit dan dia berkata sambil tersenyum, gadis nakal, api surgawi cerulean Anda jauh lebih kuat daripada api Voyage Inside surgawi biru. Untuk apa desainnya? Petik 2. Ning Xiu berkata, tidak perlu kamu khawatir tentang itu. Anda hanya mengatakan apakah Anda berani bertaruh atau tidak. Jika saya kalah, seni rahasia saringan surgawi yang diberikan guru pada saya terakhir kali akan diberikan kepada Anda. Petik 2. Mata Ding Sun berbinar dan dia berkata, nyata. Bahkan lebih nyata daripada emas asli. Ning Xiu berkata sambil tersenyum. Ding Sun mengangguk dan berkata, oke. Saudara senior kedua akan bertaruh dengan Anda. Saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar dapat lolos dari hukuman guru kali ini. Petik 2. Ning Fangrong tidak membuat suara sepanjang waktu, menatap adik perempuannya agak terkejut. Dia sama dengan Ding Sun, tidak yakin dari mana kepercayaan gadis ini berasal. Di dalam pikiran Ning Fangrong, sosok Ye Yuan tiba-tiba melintas. Mungkinkah, terkait dengan bocah itu? Ning Fangrong menyangkal gagasan ini dengan sangat cepat. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Di dalam lobi, Tuan Xuan Yu saat ini menutup matanya untuk beristirahat. Mendengar keributan itu, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, gadis, kamu masih tahu untuk kembali, ya? Suara Master Xuan Yu sangat menakjubkan, terdengar sangat marah, tetapi ada jejak kesedihan yang berlebihan yang secara tidak sengaja mengalir keluar juga. Seperti kata pepatah, cinta keras, cambuk keras. Master Xuan Yu sangat puas dengan Ning Xiu, murid terakhir ini, tetapi juga memiliki sakit kepala yang besar. Bakat gadis ini sangat mencengangkan, tetapi dia tidak bekerja keras. Alchemy jalan ini, kedangkalan seperti itu sangat sulit untuk memiliki prestasi. Oleh karena itu, kali ini, ia berencana menghukum gadis ini dengan benar, membiarkannya menyatukan pikirannya. Ning Xiu terkikik dan berlari ke sisi Tuan Xuan Yu dengan terjang, menarik lengannya ke atas, dan berkata dengan genit, Tuan, saya tidak keluar kali ini untuk menjadi nakal. Akan keluar untuk mempelajari keterampilan baru. Petik 2. Master Xuan Yu hanya pengisap untuk ini. Tapi kali ini, dia memutuskan untuk tidak jatuh cinta padanya. Dia harus menghukum gadis ini. Hanya untuk melihat dia memanggul janggutnya dan berkata dengan mendengus dingin, belajar keterampilan baru. Saya pikir Anda menjadi mampu. Tidak perlu mengatakan apa-apa, segera pergi ke ruang karakter surga nomor 3 untuk pengasingan tertutup sekarang. Anda tidak diizinkan untuk mengambil langkah dalam waktu 3 tahun. Petik 2. Mendengar ini, sudut mulut Ding Sun terangkat. Gadis ini jelas meremehkan kemarahan guru kali ini. Sosok surgawi saringan rahasia seni itu, dia sudah lama menginginkannya. Kali ini, dia akhirnya mendapatkannya. Tapi Ning Xiu tidak takut sama sekali. Mengayunkan lengan Tuan Xuan Yu, dia berkata, Tuan, saya benar-benar keluar untuk mempelajari keterampilan baru kali ini. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan memperbaiki pil obat untuk kamu lihat sekarang. Petik 2. Xuan Yu meliriknya dan berkata dengan senyum dingin, nak, bahkan jika kamu melakukan trik, kamu tidak bisa lepas dari hukuman kurungan juga. Petik 2. Senyum di wajah Ding Sun menjadi lebih tebal. Ning Fangrong juga berseri-seri. Tuan Xuan Yu akhirnya marah oleh gadis ini. Ya ampun, guru, saya benar-benar keluar untuk mempelajari keterampilan baru kali ini.
Ada orang yang sangat kuat di dalam Miracle Hand Parlor di luar kota. Saya pergi kali ini untuk berinteraksi dengannya. Tuan, jika Anda tidak percaya, Siyu akan memperbaiki pil obat untuk Anda lihat. Jika Anda masih ingin menghukum saya setelah melihatnya, Siyu akan menerima hukuman dengan patuh. Kata Ning Siyu. Xuan Yu tidak percaya kata-kata Ning Siyu sama sekali. Toko obat kecil itu, dia sudah menyelidikinya sebelumnya. Itu adalah toko obat kecil yang biasa-biasa saja, hampir tutup. Pakar apa yang masih ada? Gadis ini jelas memainkan trik. Tetapi dia masih berkata, baiklah, kamu mencoba memurnikan pil obat. Saya ingin melihat apa yang Anda pelajari beberapa hari ini. Petik 2. Kamu pasti bercanda. Hanya dalam waktu beberapa hari, berapa banyak peningkatan yang bisa dimiliki keterampilan alkimia miliknya. Meskipun Ning Siyu bakat gadis ini sangat tinggi, beberapa hari singkat, itu juga tidak mungkin untuk membuat banyak kemajuan. Tak lama, Ning Siyu membawa setumpuk obat-obatan roh ke ruang pemurnian pil. Tatapan Xuan Yu menyapu dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan agak terkejut, kamu akan menyuling pil kebon surga-surga. Tapi kamu tidak pernah berhasil sekali sebelumnya. Petik 2. Ning Siyu tersenyum puas dan berkata, itu karena saya tidak pernah berhasil sekali sebelumnya sehingga dapat menunjukkan peningkatan saya. Xuan Yu mengerutkan mulut dan menolak berkomentar. Dia tidak percaya bahwa setelah beberapa hari, Ning Siyu akan dapat memperbaiki pil jantung surga meridian. Tapi setelah Ning Siyu mulai memperbaiki pil, Xuan Yu menemukan sesuatu. Dia menemukan bahwa semacam perubahan terjadi pada Ning Siyu. Perubahan semacam ini adalah fokus. Disposisi Ning Siyu terlalu hiper. Saat memurnikan pil, sangat sulit untuk tenang. Tapi kali ini, Ning Siyu belum pernah terjadi sebelumnya fokus. Setiap gerakan, Ning Siyu menyelesaikannya dengan sangat tepat, bekerja dengan sangat hati-hati. Namun, dengan berlalunya waktu, goncangan pada Xuan Yu wajah tiga orang menjadi lebih tebal dan lebih tebal. Di masa lalu, ketika Ning Siyu memurnikan pil, sangat mudah untuk kehilangan kontrol di babak kedua dan berbagai situasi terjadi. Tapi kali ini, dia secara bertahap memasuki keadaan optimal, kondisinya semakin baik dan lebih baik. Akhirnya, Ning Siyu dengan ringan menangis, mengembun. Pil obat terbentuk. Ketika langkah terakhir selesai, Ning Siyu sebenarnya memiliki perasaan berada di samping dirinya sendiri dengan sukacita. Perasaan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam karir alkimia. Dia benar-benar melakukannya. Dipengaruhi secara tak kasat mata di Miracle Hand Parlor beberapa hari ini, dia mendapatkan peningkatan luar biasa. Terutama ketika Ye Yuan melemparkan Chaos Heavenly Star Art pada waktu itu membawanya ke alam misterius, membiarkannya mendapatkan panen yang luar biasa. Melihat penampilan guru dan kakak kedua senior yang tak terbandingkan, Ning Siyu memiliki pandangan puas. Tuan, saudara senior kedua, buka tungku dan lihatlah. Saya juga sangat menantikannya. Ning Siyu tersenyum dan berkata. Telapak tangan Xuan Yu bergetar, pil obat terbang keluar dari kuali obat. Keempat orang melihat pil obat di kotak batu giok, wajah semua terlihat sangat terkejut. Bahkan Ning Siyu sendiri juga merasa itu tidak bisa dipercaya. Dia sudah lama berharap bahwa dia membuat kemajuan dan harus bisa memperbaiki pil jantung surgawi meridian. Tetapi dia benar-benar tidak berpikir bahwa dia benar-benar dapat bekerja dengan sangat baik. Bab 1553 Dao Realem. Pil jantung surgawi meridian bermutu tinggi. Mengenai hasil ini, Ning Siyu cukup puas dengan ekstrim. Meskipun di depan Ye Yuan, pil hati surgawi meridian bermutu tinggi bisa disempurnakan sampai tidak ada ampas tersisa. Dia masih sangat puas dengan hasilnya. Tapi di mata Xuan Yu dan Ding Xun, itu benar-benar berbeda. Mereka semua tahu bahwa sebelum melarikan diri, Ning Siyu masih berulang kali gagal memperbaiki pil jantung surgawi meridian. Pelariannya tidak terkait dengan ini. Tapi sudah berapa hari? Dia benar-benar secara langsung memperbaiki kelas tinggi. Mungkinkah gadis ini benar-benar keluar untuk mempelajari keterampilan baru? Melihat ekspresi terkejut tuannya, Ning Siyu agak senang dengan dirinya sendiri. Tuan, Anda lihat, bukankah peningkatan saya sangat besar? Aku tidak membohongimu, kan? Ning Siyu tersenyum cemerlang dan berkata. Setelah keheranan, Xuan Yu berkata dengan terkejut, anak perempuan, beritahu guru, apa yang Anda lakukan? Mengapa peningkatan Anda benar-benar luar biasa dalam waktu beberapa hari? Petik 2. Ning Siyu berkata dengan puas, karena Tuan Ye. Anda tidak tahu, Master Ye benar-benar terlalu keren ketika memurnikan pil. Saya belum pernah menyaksikannya sebelumnya,
seseorang yang memurnikan pil sebenarnya bisa memperbaiki sampai orang lain menjadi mabuk. Setelah menyebutkan Ye Yuan, Ning Xiu mulai memuntahkan tanpa henti, tidak memuakkan dengan kata-kata pujian sedikitpun. Tunggu, Tuan Ye ini yang kamu sebutkan, siapa dia? Xuan Yu menyela ekstasi Ning Xiu dan bertanya. Ning Fangrong menggenggam tangannya dan berkata, Tuan, seperti ini. Ning Fangrong secara singkat menceritakan masalah Miracle Hand Parlor di kota selatan. Ye Yuan menantang 5 pasukan besar saja, mengejutkan Xuan Yu berulang kali. Terutama ketika menyebutkan bahwa Ye Yuan memurnikan pil kebon pengubah darah surgawi dan membantu Huang Qian terlahir kembali, Xuan Yu secara tak terduga terkejut di dalam hatinya. The Purple Quill Marrow Extermination, dia secara alami tahu itu. Racun ini tidak bisa disembuhkan, tetapi sebenarnya dirawat oleh seorang junior. Aku tidak menyangka kalau kota selatan benar-benar menghasilkan sosok seperti itu. Xuan Yu menghela nafas secara emosional. Ning Xiu memandang ekspresi Xuan Yu dan berkata sambil tersenyum, Tuan, apakah Anda memiliki pemikiran untuk menerima seorang murid diaduk? Xuan Yu juga tidak menyembunyikannya, berkata sambil tersenyum, ini kamu, nak, siapa yang lihai? Itu benar, jenius seperti itu, jika dia dibawa pergi oleh orang lain, itu akan sangat disayangkan. Petik 2. Meskipun terdengar sangat mengesankan, Xuan Yu tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Dengan statusnya sebagai Dewa Alkimia Bintang 4 tingkat tinggi, mengambil Dewa Alkimia Bintang 3, bukankah masih lebih dari cukup? Ning Xiu terkikik dan berkata, Tuan, yakinlah. Tidak ada yang bisa membawanya. Petik 2. Bagaimana? Xuan Yu berkata dengan bingung. Tuan, lihat. Ning Xiu mengeluarkan 2 pil batu Gale surgawi itu. Tatapan Xuan Yu berubah tajam dan dia berseru, pil batu surgawi kelas Gale. Ini disempurnakan olehnya. Petik 2. Ning Xiu mengangguk, menunjuk ke pil batu Gale surgawi, dan berkata, ini adalah pertama kalinya dia memperbaiki. Yang ini adalah pemurnian kedua kalinya. Petik 2. Xuan Yu mengambil 2 pil obat dari tangan Ning Xiu, ekspresinya menjadi sangat serius. Tidak ada yang bisa mencerminkan tingkat alkemis lebih dari pil obat. Dia melihat kedua pil obat luar biasa ini dengan pandangan sekilas. Dengan hati-hati mencarinya, Xuan Yu tiba-tiba berkata, pertama kali memperbaiki, mungkinkah, pemuda ini sudah mencapai Dao Realm yang legendaris? Tidak, ini tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar sebelumnya bahwa Dewa Alkimia Bintang 3 dapat mencapai Dao Realm. Petik 2. Ning Xiu dan Ding Sun sama-sama bingung dan berkata, Tuan, apa itu Dao Realm? Xuan Yu berkata dengan sungguh-sungguh, tingkat alkemis selalu dibagi berdasarkan peringkat pil surgawi yang bisa mereka sempurnakan. Namun terlepas dari ini, masih ada dunia misterius dan mendalam, itulah Dao Realm. Jalan masuk akal luas dan mendalam, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka dapat memperbaiki semua pil obat. Bahkan Dewa Alkimia Bintang 4 juga memiliki peringkat 3 pil surgawi yang tidak dapat mereka perbaiki, apalagi berbicara tentang peringkat 4 pil surgawi. Tapi begitu seseorang mencapai Dao Realm, maka pemahaman mereka tentang alkimia Dao akan sangat mendalam dan dapat melepaskan sifat-sifat dalam obat-obatan roh untuk tingkat terbesar. Orang seperti ini, tidak peduli pil obat apapun yang disulingnya, itu akan dicapai dengan kemahiran tinggi. Petik 2. Mengingat penyempurnaan pil Ye Yuan, Ning Xiu tidak bisa tidak setuju tetapi mengatakan, menurut apa yang guru katakan, dia benar-benar seperti ini. Sepertinya pil obat biasa, selama dia mengambil tindakan, itu akan menjadi kelas surgawi. Hanya ketika memperbaiki Gale Celestial Stone Pill, ada sedikit cacat, menyempurnakan tingkat surga. Petik 2. Sudut mulut Xuan Yu bergerak sedikit. Dia masih ingin mengambil Ye Yuan sebagai murid sebelumnya. Tapi sekarang, dia sepenuhnya menghilangkan gagasan ini. Mengambil seorang alkemis yang mungkin didao-dao sebagai murid. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana dia adalah Dewa Alkimia Bintang 4. Dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi. Mengesampingkan bahwa dia hanya Dewa Alkimia Bintang 5, bahkan Dewa Bintang Alkimia juga tidak memiliki kualifikasi. Karena keberadaan seperti itu, selama tidak ada kecelakaan, begitu mereka melangkah ke alam Dewa Surgawi, selama mereka menjadi akrab dengan sifat-sifat obat roh Bintang 4, maka ia adalah Dewa Alkimia Bintang 4 terkuat. Pemahaman orang semacam ini tentang alkimia sama sekali bukan yang bisa dia bayangkan. Orang ini benar-benar dewa yang hebat. Jadi, luar biasa. Seorang Dewa Alkimia Bintang 3 benar-benar dapat menjadi tangguh sejauh itu. Petik 2. Ding Sun sepenuhnya tidak bisa memahami keberadaan semacam ini. Dalam pandangannya,
satu bintang adalah satu dunia. Dewa Alkimia Bintang 4 lebih kuat dari Dewa Alkimia Bintang 3. Dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa Dewa Alkimia Bintang 3 benar-benar bisa kuat ke titik di mana bahkan tuannya takut. Xuan Yu juga terpukul dan berkata sambil menghela nafas, menurut apa yang aku tahu, hanya alkemis yang mencapai alam kaisar surgawi dan mendekati Dao besar tanpa batas yang dapat memiliki kemungkinan untuk memahami alkimia Dao, mencapai alam Dao. Dao Realem Bintang 3, tidak pernah terdengar. Jika jalannya di masa depan berjalan dengan kokoh, mungkin, dia bisa mencapai ranah leluhur obat. Petik 2. His. 3 orang yang hadir semuanya menarik napas dingin. Spekulasi Xuan Yu sedikit terlalu menakutkan. Medicine Ancestor adalah keberadaan yang tidak bisa mereka bayangkan, hampir menyaingi leluhur Dao. Pria muda yang muncul dari dewa ini tahu di mana sebenarnya bisa mencapai alam seperti itu. Hanya memikirkannya saja rasanya tak terbayangkan. Tidak bisa, bocah ini, aku harus bertemu dengannya. Las, nanti, kamu pergi dan temukan Ye Yuan ini, katakan saja, Tuan ingin berinteraksi dengannya, kata Xuan Yu tiba-tiba. Ning Xiu belum pernah melihat sebelum tuannya seperti ini. Bahkan ketika menghadapi penguasa Piltover, dia tenang dan tenang juga. Ya Tuan, Ning Xiu menjawab. Juga, kompetisi Piltover akan segera dimulai. Periode waktu ini, Anda pergi ke sisinya lebih. Anda harus membangun hubungan yang baik dengannya. Ini memiliki manfaat luar biasa bagi Anda, kata Xuan Yu. Ning Xiu memeluk Xuan Yu dan berkata dengan gembira, hehe, Tuan sangat baik, kamu yang berpikiran terbuka. Kakak senior kedua, serahkan api surgawi Anda. Ning Xiu memandang Ding Sun dan berkata dengan tatapan puas. Ding Sun tersenyum pahit, dia memang masih kalah. Tapi dia juga tidak mengingkari, memaksa Blue Voyage Inside Divine Fire keluar dari tubuhnya dan memberikannya kepada Ning Xiu. Api surgawi ini sudah sangat tidak berguna baginya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan ragu-ragu, kamu menginginkan api surgawi pelayaran biru perjalanan, apakah ini untuk memberikannya pada Tuan yaitu? Ning Xiu tersenyum dan berkata, hehe, kakak senior kedua memang pintar. Pria itu sudah menjadi Dewa Alkimia Bintang 3 dan sebenarnya masih menggunakan api suci peringkat 2. Betapa sedap dipandangnya. Petik 2. Bola mata Ding Sun hampir keluar. Pria bernama Ye Yuan itu benar-benar terlalu aneh, bukan? Dia menggunakan api surgawi peringkat 2 untuk memurnikan pil batu surgawi kelas Gale surgawi. Jika Anda menemukan bab 1554 Anda salah hitung. Wu Feng duduk di aula, senyumnya tampak cerah. Huang Haoran dan Hao Qian duduk di sisi kanan, tampak sangat bingung. Meskipun Huang Qian diselamatkan, 50 juta ini sia-sia untuk Wu Feng. Yang paling penting, itu adalah kehilangan muka. Huang Haoran mengerti Wu Feng dengan sangat baik. Dia terlalu peduli pada wajah. Biasanya, itu masih baik-baik saja. Tetapi jika seseorang mengancam gelarnya sebagai alkemis nomor 1 kota selatan, dia pasti tidak akan menunjukkan keringanan hukuman. Tapi kali ini, kekuatan Ye Yuan menamparkan wajah dengan saksama membuat nama untuk dirinya sendiri. Tapi Huang Haoran tidak berharap bahwa suasana hati Wu Feng hari ini tampaknya masih cukup baik. Oh, Haoran, apa kau pikir aku akan menyalahkanmu karena masalah ini? Wu Feng berkata dengan hantu tersenyum. Huang Haoran tersipu malu dan berkata, Tuan, saya. Anda mengikuti saya selama bertahun-tahun, bisakah saya masih tidak tahu perasaan Anda terhadap Huang Qian? Jika tidak, menurut Anda apakah saya akan mengundang guru untuk mengambil tindakan dan datang serta mendiagnosisnya? Wu Feng berkata sambil tersenyum. Huang Haoran buru-buru berkata, Haoran menerima kebaikan guru dan tidak akan pernah bisa membayarnya. Hidup Haoran adalah milik Tuan. Petik 2. Wu Feng mengangguk dan berkata, agar Huang Qian dapat pulih, aku juga senang untuknya. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Masalah ini bukan salahmu. Petik 2. Huang Haoran berkata, Tuan, 50 juta batu esensi surgawi ini, saya pasti akan memikirkan cara untuk kembali kepada Anda. Wu Feng tertawa keras dan berkata, kenapa kamu begitu keras kepala? Huang Haoran membungkuk dan berkata, Tuan, jika saya tidak mengembalikan batu-batu esensi surgawi ini kepada Anda, Haoran akan kesulitan tidur dan makan. Wu Feng tersenyum ketika dia berjalan, menepuk bahu Huang Haoran, dan berkata, benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu. Lupakan saja, jika Anda ingin membalas budi, itu juga bukan tidak mungkin. Petik 2. Mendengar ini,
Pikiran Huang Haoran mereda, tetapi mendengar nada Wu Feng perlahan berubah dingin ketika dia berkata, "Kalau begitu, gunakan hidupmu untuk membayarnya kembali." Seluruh tubuh Huang Haoran bergetar, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Wu Feng. Tiba-tiba, dia merasakan dadanya menegang, semua darah di tubuhnya menjadi stagnan. Esensi surgawinya berangsur-angsur mengeras dan kesadarannya juga mulai kabur. "Tuan, Anda," Huang Haoran memandang Wu Feng dengan tak percaya. Dia tahu bahwa dia diracun. Baca lebih banyak bab di elistnovel.com. Ada racun di dalam teh tadi. Tatapan Wu Feng berubah dingin dan dia berkata dengan suara dingin, Kerja bagus, lelaki tua ini menjadi bahan tertawaan seluruh kota selatan sekarang. Eiterwei, hidupmu ini diselamatkan oleh orang tua ini juga. Kembali ke pria tua ini sekarang, Anda tidak keberatan, kan?" Petik 2. Hati Huang Qian tiba-tiba berdenyut dan dia berteriak, "Paman kedua, kamu tidak bisa mati." "Wu Feng, Paman kedua saya sangat setia kepada Anda benar-benar ingin meracuni dia sampai mati." Petik 2. Huang Qian bergoyang, sudah agak goyah di kakinya. Dia minum teh sekarang juga dan jelas diracun juga. Toksisitasnya sangat kuat. Mata Huang Haoran sudah mulai redup. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong Huang Qian keluar dan berkata, "Gego. Temukan, Tuan Ye." Petik 2. Wu Feng mencibir dan berkata, "Kamu lihat, hatimu sudah pada guru Ye di sana, masih setia padaku. Tapi terlalu buruk." Huang Qian minum secangkir teh juga. Dia sama sepertimu, keduanya tidak bisa lepas dari kematian. Mata Huang Qian berubah merah karena marah, air mata panas mengalir dari matanya, dan giginya menggertak sampai bergetar. Esensi surgawi dalam tubuhnya tiba-tiba berputar, seluruh orangnya bergegas ke Wu Feng seperti panah yang meninggalkan busur. Wu Feng tertangkap basah, tidak menyangka bahwa Huang Qian sebenarnya masih bisa memutar esensi surgawi. Namun, kekuatan Wu Feng pada akhirnya terlalu kuat. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Huang Qian. Ledakan. Dengan tergesa-gesa, kedua orang bertukar telapak tangan. Huang Qian segera menyemprotkan darah segar ke udara, terbang mundur. Sementara Wu Feng juga gemetar sampai energi vital dan darahnya jatuh, dan sebenarnya tidak berdaya untuk mengejar sesaat. Mata Huang Qian penuh dengan air mata saat dia meratap, "Paman kedua, aku sepertinya baik-baik saja dan dapat bertahan sampai Tuan Ye di sana. Anda yakin? Saya pasti akan membalas Anda." Petik 2. Huang Qian menemukan bahwa meskipun dia pusing, seluruh tubuhnya hanya agak tidak sehat. Gejala-gejalanya tidak separah gejala Huang Haoran. Mendengar ini, sedikit kelegaan muncul di mata Huang Haoran, wajahnya menunjukkan sedikit senyum tipis. Dia mengerti, itu pasti pil kebon darah surgawi Guru Ye, membuat Huang Qian terlahir kembali. Daya tahan tubuhnya terhadap racun juga meningkat pesat, itu sebabnya. "Tuan, kamu salah perhitungan." Selesai mengucapkan kalimat ini, Huang Haoran memejamkan matanya selamanya. "Paman kedua," mata Huang Qian berkaca-kaca, berteriak sampai tenggorokannya serak. "Tuan Ye, kamu lihat apa yang kubawa ke kamu." Ning Xiu mengulurkan tangannya. Api biru samar muncul di telapak tangannya. Ye Yuan memandang Ning Xiu, agak terkejut. Dia berkata, "Kamu secara khusus mendapatkan ini untukku." Ning Xiu tersenyum licik dan berkata, secara akurat mengatakan, "Itu kita memenangkannya bersama." Dia secara singkat menceritakan masalah menang melawan kakak senior kedua, membuat Ye Yuan tersenyum. "Kamu punya niat baik. Api surgawi ini, aku akan menerimanya, membatalkan batu esensi surgawi yang kau berutang padaku." Petik 2. Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat. Api biru samar datang ke tangannya dengan patuh. Murid Ning Xiu mengerut. Seni mengendalikan api orang ini hanya mencapai puncak kesempurnaan. Api surgawi asing sebenarnya sangat jinak ketika mencapai tangannya. Tetapi dia segera merasakan sesuatu dan berkata, "Hei, api surgawi hanya bernilai 4 juta batu esensi surgawi. Kamu merampokku." Petik 2. Ye Yuan meliriknya dan tersenyum, tetapi telapak tangannya bergerak. Blue Voyage Inside Divine Fire langsung dilucuti oleh Ye Yuan, hanya menyisakan lidah api kecil. Seseorang seharusnya tidak meremehkan lidah api ini. Disinilah inti dari api surgawi. Lalu, telapak tangan Ye Yuan terbalik. Sandal suci sandal api tiba-tiba bangkit. Telapak tangannya menyatu lagi. The Cleansing Sandal Secret Flame langsung menelan sekelompok kecil api itu. Ning Xiu membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan marah,
Kakakmu, benar-benar menggunakan peringkat 2 api surgawi Anda untuk melahap peringkat 3 api suci. Anda menyia-nyiakan karunia dewa yang baik. Petik 2. Dia akhirnya berhasil mendapatkan Ye Yuan api surgawi peringkat 3 ini, yang tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya langsung menghancurkannya. Ning Xiu sangat marah. Bahkan jika Anda ingin meningkatkan api, itu juga harus menggunakan peringkat 2 untuk meningkatkan peringkat 3, kan? Orang ini justru melakukan yang sebaliknya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagaimana api surgawi milikmu dapat dibandingkan dengan api suci sandal pembersihanku? Dalam hal penyempurnaan pil, saya benar-benar tidak dapat menemukan yang lebih cocok daripada itu. Lebih jauh lagi, itu mengikuti saya selama hampir 100 tahun dan menemani saya sepanjang hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak tahan untuk menukarnya juga. Memakan esensi api, itu harus dapat berkembang ke peringkat 3. Petik 2. Ning Xiu sedikit terkejut. Mengapa kata-kata ini dikatakan dengan nada orang tua seperti itu? Pria ini baru berumur 100 tahun. Jadi mengapa dia berperilaku seperti usianya beberapa puluh ribu tahun, menjadi orang tua? Baiklah, apapun yang membuatmu bahagia. Ning Xiu mengangkat bahu dan berkata. Hanya api surgawi peringkat 3, itu bukan apa-apa bagi Ning Xiu. Tepat pada saat ini, 3 sosok memasuki Miracle Hand Parlor. Seorang pria tua dengan penampilan seperti orang bijak, seorang gemuk yang seperti bola bundar, dan ada juga seorang gadis yang sangat cantik. Penjaga toko, aku mendengar bahwa tempat ini akan mengabulkan semua permintaan, apakah ini benar? Pria tua dengan penampilan seperti orang bijak bertanya pada penjaga toko. Penjaga toko berkata dengan ekspresi bangga, itu tentu saja. Anda pergi dan menanyakannya, tanah di kota selatan ini, yang tidak tahu nama Master Ye Miracle Hand Parlor kami. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah ketiga orang itu berubah. Apa katamu? Alkemis ketua Anda di sini juga disebut Ye Yuan. Pria tua itu berseru. Jika Anda menemukan kesalahan tautan rusak, konten non-standar, harap beritahu kami agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Tip, Anda dapat menggunakan tombol keyboard kiri, kanan, A dan D untuk menelusuri di antara beberapa bab. Previous. Bab 1555 beri aku pelajaran yang benar. Hahaha, kalian akhirnya datang. Ketika Ye Yuan melihat Little Fatty, dia segera memberinya pelukan beruang. Tidak bertemu dengannya untuk waktu yang lama, Ye Yuan sangat bersemangat. Ning Xiu mendecakkan lidahnya dengan heran melihat ke samping. Di matanya, Ye Yuan selalu memiliki sikap seorang master. Dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya masih memiliki sisi seperti itu. Xie Jingyi gelisah sampai wajahnya agak memerah dan dia berkata, saudaraku, aku merindukanmu sampai mati. Big Brother Ye. Liang Wanru sedikit pemalu tapi sangat senang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saudari muda Wanru, peningkatan Anda tidak kecil. Haha. Liang Wanru tersenyum dan berkata, bukankah masih semua berkat pil obat yang kakak Ye tinggalkan untukku? Kalau tidak, dengan bakat Wanru, bagaimana saya bisa menerobos begitu cepat? Petik 2. Pada saat ini, Liang Wanru sudah menerobos ke alam Dewa Langit Glimpse. Itu bisa dikatakan sangat cepat. Ye Yuan sudah lama menjelaskan kepada Liang Wanru bahwa mereka harus memanggil satu sama lain sebagai saudara kandung. Meskipun perasaan tulus dalam hati Liang Wanru belum memudar, dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Di sampingnya, Xiao Feng kagum tanpa akhir dan berkata dengan senyum pahit, orang tua ini benar-benar tidak berharap bahwa Andalah, Pang ini, yang membuka parlor Hand Miracle ini. Berpikir kembali sekarang, selain Anda, siapa lagi yang berani mengklaim untuk mengabulkan semua permintaan? Petik 2. Ye Yuan tertawa dan berkata, itu adalah tindakan yang tidak bisa membantu juga. Kondisi untuk memasuki pusat kota terlalu keras. Sebagai upaya terakhir, aku hanya bisa membuat keributan sedikit lebih besar dan menarik kalian semua. Petik 2. Xiao Feng tersenyum pahit dan berkata, keributanmu tidak kecil. Saat ini, di pusat kota, banyak kekuatan besar semua tahu bahwa kota luar sudah memiliki Will Grand All Rex. Petik 2. Mata Ning Xiu berputar. Baru kemudian dia mengerti bahwa ternyata Ye Yuan yang menggantung papan nama ini sebenarnya untuk menarik ketiga orang ini. Pertama kali dia melihat Ye Yuan, dia merasa bahwa pria ini luar biasa sombong. Tetapi untuk mengenalnya, dia menemukan bahwa Ye Yuan bukan orang yang sombong, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu mengapa Ye Yuan akan menggantung papan pamer seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa itu sebenarnya untuk menarik teman-temannya keluar dari pusat kota.
Ning Xiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Hanya Ye Yuan, yang seperti ini, yang bisa menggunakan metode aneh semacam ini untuk mencapai tujuannya, kan? Jika itu orang lain, jelas di dalam kota, tetapi kota terdalam dan kota terluar bisa menghentikan mereka seumur hidup. Ketika Ye Yuan menantang 5 faksi utama sendirian, itu benar-benar keren secara maksimal. Baca lebih banyak bab di ListNovel.com. Ye Yuan pada saat itu memberinya perasaan, itu tak terkalahkan. Alchemy Dao tak terkalahkan. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kalian tahu, aku sebenarnya sangat rendah hati. Petik 2. Mendengar ini, ketiga orang itu tidak bisa menahan untuk memutar mata mereka. Xiao Feng mengepulkan janggutnya dan melotot ketika dia berkata, kamu Pang, kamu hampir membalikkan Wu Meng ibu kota, kamu sebenarnya masih berani mengatakan bahwa kamu rendah hati. Haha, itu kecelakaan. Ye Yuan tertawa dan berkata. Xiao Feng hanya membuat lelucon dan tidak terus mengolok-olok Ye Yuan tentang masalah ini. Dia tahu bahwa insiden Wu Meng Capital City bukan kesalahan Ye Yuan. Profil Ye Yuan benar-benar dipaksa keluar. Tapi sarafmu benar-benar hebat, untuk benar-benar berani diam-diam kembali ke Heavenly Eagle Imperial City. Qin Xiao masih memiliki kekuatan di menara marsial, Anda harus berhati-hati. Setelah masalah Anda kembali diketahui olehnya, dia pasti akan memikirkan cara untuk berurusan dengan Anda, kata Xiao Feng. Ye Yuan mengerutkan mulut dan berkata dengan jijik, anjingnya hidup, aku akan mengklaimnya cepat atau lambat. Meskipun aku tidak bisa berurusan dengannya sekarang, untuknya ingin membunuhku lagi, dia tidak bisa melakukannya. Petik 2. Mata Xiao Feng berbinar. Sepertinya Ye Yuan memiliki beberapa pertemuan kebetulan lagi melayang di luar beberapa tahun ini. Baru saat itulah Xiao Feng menemukan bahwa ranah Ye Yuan sudah menerobos ke alam dewa asal. Kecepatan kultivasi ini agak terlalu cepat, kan? Ketika dia pergi saat itu, dia hanya pada tahap awal Heaven Glimpse Realm. Hanya dalam 10 tahun dari awal hingga akhir, dia benar-benar secara langsung menembus ranah utama. Huhu, kamu Pang tidak bisa diukur dengan akal sehat. Baiklah, sejak kami menemukanmu, pergi ke pusat kota bersama kami kalau begitu. Xiao Feng tertawa dan berkata. Dengan kekuatan menara harta karun Myriad, membiarkan Ye Yuan memasuki kota terdalam secara alami mudah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru, alasan aku segera menggunakan metode semacam ini untuk bertemu kalian adalah sebenarnya masih ada sesuatu yang lebih penting. Petik 2. Xiao Feng berkata dengan bingung, ada apa? Ye Yuan mengeluarkan kotak giok dan menyerahkannya kepada Xie Jingyi, berkata, Fatih, ini janjiku padamu. Hari ini, aku bisa memenuhinya. Petik 2. Seluruh tubuh Xie Jingyi gemetar dan dia berkata dengan tak percaya, mungkinkah ini? Dia tiba-tiba mengingatnya saat itu, ketika dia baru saja bangun, Ye Yuan mengatakan kepadanya bahwa dia pasti akan menemukan cara untuk membantunya memulihkan Laut Surgawi. Pada saat itu, Ye Yuan tidak peduli sama sekali, berpikir bahwa Ye Yuan hanya menghiburnya, itu sebabnya ia akan mengatakannya. Mungkinkah pria ini benar-benar melakukannya? Bagaimana ini mungkin? Beberapa tahun ini, Xiao Feng bahkan menemukan Dewa Alkimia Bintang 4 Myriad Treasure Tower untuk membantu mendiagnosisnya, tetapi tidak ada yang bisa melakukannya. Laut surgawinya hampir sepenuhnya terbuang sia-sia, tidak dapat pulih sama sekali. Xiao Feng bahkan menghabiskan biaya besar mengundang Penatua Pil Tower untuk mengambil tindakan dan tidak bisa mendapatkan keinginannya juga. Beberapa tahun ini, Xie Jingyi sebenarnya sangat dekaden. Menjadi lumpuh, ini bukan kehidupan yang dia inginkan. Dia kehilangan keluarganya, kehilangan orang yang dia cintai. Sekarang, bahkan kultivasinya hilang. Ini membuatnya hampir putus asa. Beberapa tahun ini, dia praktis menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol setiap hari. Ketika Xiao Feng melihatnya seperti ini, dia juga tidak berdaya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saudaraku, kamu hanya menjadi seperti ini karena aku tidak memperlakukanmu, aku akan merasa tidak enak sepanjang hidupku. Jangan terlalu gelisah. Huhu, aku juga berterima kasih padamu, bahwa aku meningkatkan satu langkah lebih jauh dalam alchemy Dao. Petik 2. Otot-otot di wajah Little Fatih bergetar. Di satu sisi, itu karena kegembiraan. Di sisi lain, itu karena dia tergerak. Mendapatkan saudara seperti itu, apalagi yang dia butuhkan. Tetapi Xiao Feng di sampingnya gemetaran dan berkata dengan tidak percaya, kamu benar-benar melakukannya. Sebenarnya,
Saya membawa Xie Jingyi ke sini hari ini hanya ingin mencoba keberuntungan kami. Kamu Pang, langkah mana yang kamu jalani sampai di Alchemy Dao? Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Tapi, saya sepertinya telah melangkah ke dunia lain. Adapun spesifikasinya, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti juga. Petik 2. Xiao Feng menarik napas dingin. Dia tahu bahwa ketika Ye Yuan berada di alam dewa mendalam groto saat itu, pemahamannya terhadap alchemy Dao sudah sangat dalam. Melangkah ke dunia lain sekarang, dunia seperti apa yang tak terbayangkan itu. Alkemis yang tahu Dao Realm ada hanya di minoritas kecil. Master Xuan Yu hanya mendengar tentang dunia ini di bawah situasi yang sangat kebetulan juga. Bahkan Dasles tidak tahu tentang Dao Realm, keadaan ini. Namun, Ning Xiu berdampingan tidak dapat dipastikan pada saat ini dan negara lain ini adalah Dao Realm. Dia tidak menyangka pria ini benar-benar masuk ke Dao Realm. Orang ini terlalu menantang surga. Tidak masalah. Karena saya menangkap Anda, bocah ini, Anda harus memberi saya pelajaran yang tepat saat ini. Setelah menerobos Dewa Alkimia Bintang 4, saya merasa sulit untuk berjalan bersama. Sangat sulit untuk melakukan terobosan lagi. Bagus sekali, dapat menemukanmu, Nak, untuk memperjelas keraguanku. Kata Xiao Feng. Ye Yuan tersenyum dan berkata, haha, Broter Xiao terlalu rendah hati. Kita pasti harus mendiskusikan banyak hal. Berlemak, Anda pergi ke pengasingan lalu. Pil kebon penyembuhan hati surgawi ini pasti dapat membantu Anda pulih ke kondisi puncak. Kami, saudara-saudara akan menantang dunia pugilistik lagi. Petik 2. Mendengar Ye Yuan membicarakannya dengan gagah berani, Little Fatih juga merasakan jantungnya bergerak, mengingat tindakan menamparkan iblis kecil itu saat itu.